واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, jemaah salat maghrib yang Allah muliakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah kembali mempertemukan kita di majelis ini. Majelis yang insyaallah dibacakan di dalamnya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan di dalamnya firman Allah dan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita keikhlasan niat, sehingga dengan itu Allah menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Hud ayat 114 di penggalan yang terakhirnya atau yang di pertengahannya, Allah mengatakan, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan, dan insyaallah kita belajar ilmu agama ini termasuk bagian dari kebaikan. Kalau kita ikhlas, ya maka Allah mengatakan yudhibnas sayyiat, maka dia akan bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kita berharap kepada Allah ampuni dosa kita, diberikan keikhlasan oleh Allah. Kemudian setelah itu kita berharap Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita, masih pada pembahasan tentang ajal. Jadi ada beberapa pembahasan lagi yang terkait dengan masalah ajal ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarihu rahimahullahu taala, berkata pensyarah kitab Al-Imam Yahya An-Najmi rahimahullah dalam kitabnya ini, kitabnya yang berjudul Fathur Rabbil Ghani bi tawdihi syarh sunnati lil Muzani, yang mana pada pembahasan yang lalu kita masih pada pembahasan tentang ajal. Ya, ajal itu pasti datang, hadirin yang Allah muliakan.
Maka kalau seandainya telah datang ajal kita, maka tidak bisa lagi ditunda barang sesaat pun dan tidak bisa diakhirkan. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, kemudian kita lanjutkan. Qala syarihu rahimahullah, berkata pensyarah kitab yang semoga dirahmati oleh Allah. Beliau berkata, "Tsumma ba'da dzalika yakunu syabban." Ini masih terkait dengan fase kehidupan umat manusia setelah dilahirkan oleh ibunya. Ya, dia dilahirkan dalam bentuk tiflan, bayi, kemudian menjadi anak kecil, ya. Kemudian beranjak dewasa. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu yakunu syabban, maka dia menjadi seorang pemuda. Thumma kahlan, kemudian menjadi tua. Thumma yamutu, kemudian dia wafat, mati. Hadhihi marahilu fil hayati wa ba'daha al-mautu. Dan ini adalah marahil, ya, fase-fase fil hayati, dalam kehidupan ini yang mesti, yang harus, yang wajib kita lalui. Wa ba'daha, dan setelah, ya, itu setelah tua, al-maut, ya, maka kita akan mati mau tidak mau, gitu. Dan al-maut itu datang, ya, tidak hanya melihat kepada usia manusia. Kalau seandainya sudah datang ajalnya, walaupun masih muda, bahkan masih bayi, ya, datang ajalnya, mati, dan dia tinggalkan dunia yang fana ini. Kemudian kata beliau, wa ba'dal mauti al-barzakhu, dan setelah fase kematian itu ada namanya alam barzakh. Barzakh itu secara bahasa artinya dinding, Pak. Wa huwa wasatun, dan dia adalah pertengahan bainad dunya wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Fasilun, pemisah. Jadi pemisah antara alam dunia dan alam akhirat itu alam apa namanya, Bang? Alam barzakh, ya, alam kubur. Lakin yulaqiya fihi al-'abdu ma sayalqahu ba'da qiyamil qiyamati, ba'da qiyamil qiyamah. Yulaqi ba'duhu ahla syaqa'i yalqawnahu fi quburihim wa fil hayatil barzakhiyyati yalqawn wal 'iyadu billah minal adzabi ma yalqawn, ya. Kemudian kata beliau, akan tetapi, ya, di dalam kubur itu seorang hamba dia akan mendapati apa yang akan dia dapatkan, gitu, ya. Dia akan menemui sesuatu, ya, setelah, ya, dia meninggal, setelah qiyamil qiyamah, itu artinya setelah ditegakkan kiamatnya, karena kiamat manusia itu kan kematian, itu kiamat kecil. Yulaqi ba'duhu ahla syaqa, ya, maka sebagian dari padanya orang-orang yang celaka, ya, yalqaunahu fi quburihim, maka dia akan menjumpai asyaqa, kecelakaan, kebinasaan, azab di kubur mereka. Wa fil hayatil barzakhiyyati yalqaun, di kehidupan barzakhiyah, gitu, ya, di alam kubur, maksudnya di alam barzakh, mereka akan mendapati ahlu syaqa, itu, ya, orang di dunia, ya, melakukan kemaksiatan, kesyirikan, dan tidak bertobat kepada Allah, maka dipastikan dia akan, ya, dengan izin Allah, ya, dia akan mendapati azab, ya, mendapati sesuatu yang akan menyulitkannya, yang akan menyengsarakan seseorang kelak. Minal azab, dari azab, ma yalqaun, apa yang akan dia temui di alam kubur tersebut ini. Maka alam kubur ini, Pak, pasti ada azabul qabr, ada naimul qabr, kan itu. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, suatu ketika Rasulullah marra ala al-qabri rajulain, Nabi pernah melewati dua kuburan laki-laki. Kemudian setelah itu diambil oleh Nabi pelepah kurma. Kemudian pelepah kurma itu diletakkan di atas kuburan itu, Pak. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya, kenapa engkau melakukan itu, ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini, ya, sedang diazab. Jadi ini kekhususan Nabi, ya, karena yang tahu azab atau tidak itu, Pak, itu perkara gaib. Nabi tahu karena Allah ngasih tahu. Itu
berupa di antara wahyu yang Allah berikan kepada Nabi, berupa pengetahuan tentang hal yang gaib. Kemudian ditanya lagi oleh para sahabat, apa yang menyebabkan mereka diazab gitu ya. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya mereka itu diazab bukan karena sesuatu yang dianggap besar oleh umat manusia di dunia. Yang pertama, fakana ahaduhuma la yastatiru ya indal qada atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang satunya itu tidak menyembunyikan dirinya atau tidak berhijab, tidak bersembunyi ketika buang air. Jadi tidak ada rasa malu. Dalam riwayat yang lain dikatakan tidak beristinja, ya, la yastanji, gitu ya. Jadi sembarang kencing saja, habis kencing itu tidak dia basuh kemaluannya. Ada dua riwayat memang itu, Pak ya. Kemudian yang kedua, ini memang berat ya, ini dosa besar juga sama dengan yang pertama. Wa kana al-akharu, dan yang kedua yang lainnya ya, fakana yamshi bin namimah, dia suka pergi dengan mengadu domba, namam dia. Sehingga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la yadkhulul jannatan namam, tidak akan masuk surga pengadu domba. Ini sebab dia orang di antara orang di dalam kubur. Namun enggak ini saja, enggak dua ini aja, Pak. Seluruh dosa dan maksiat yang kita lakukan di dunia ini, maka semuanya penyebab azab kubur. Maka untuk itu mudah-mudahan Allah beri kita karunia hidayah taubat, ya, taubatan nasuha sebelum kita mati, sehingga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah beri pahala dari apa yang kita lakukan, dan Allah kasih kita nikmat kubur. Itu yang terpenting, Pak ya. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, wa yakunu dzalika min muqaddimatil adzabil ukhrawi. Azab kubur itu adalah muqaddimah, kata beliau, pendahuluan dari azab di akhirat. Kama fi hadisi Samurah, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, yaitu hadis dari sahabat Samurah ibnu Jundub bin Hilal al-Fazari, haliful ansar, sahabiyun masyhurun, lahu ahadisu, mata bil Basrah sanata 58. Ya, jadi nama beliau adalah Samurah bin Jundub bin Hilal al-Fazari. Beliau adalah termasuk sahabat Ansar, haliful Ansar kan, sahabat yang terkenal di suku Ansar ya. Halif ya, orang yang ditunjuk kalau seandainya menghadapi perkara besar untuk bersumpah gitu, karena halif ini orang yang bersumpah gitu. Sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal, lahu ahadis, ada banyak hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi. Mata bil Basrah, beliau wafat di kota Basrah, yaitu di Baghdad, sanata 58, tahun 58 Hijriah. Nah, ini hadisnya sahih, Pak ya. Hadis ini juga dimuat oleh Imam Al-Bukhari ya dalam sahihnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi fi sahih al-Bukhari, hadis ini terdapat dalam sahih al-Bukhari. Samurah bin Jundub dia menceritakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini penggalan, Pak ya, ada sebelumnya. Kalau dalam sahih al-Bukhari persilengkapnya, Pak ya. Persilengkapnya kita bacakan. Ya. Ini sudah diringkas oleh pensyarah kitab ya. Nah, ini
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai melaksanakan suatu salat gitu ya. Aqbala alaina biwajhihi, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Nah, baru beliau menceritakan hadis ini. Ya, faqala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkumul lailata ru'ya." Ya. Dalam riwayat yang lain ya, "Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hal ra'a ahadum minkum ru'ya." Apakah salah seorang di antara kalian telah melihat mimpi? Artinya telah bermimpi gitu kan. Nah, jadi Pak, Nabi nanya kepada sahabatnya, ada nggak yang bermimpi gitu. Ya. Jadi boleh ya kita nanya juga. Kalau Nabi bertanya tentang mimpi itu boleh juga kita. Bahkan termasuk sunnah juga. Karena menyontoh perbuatan Nabi itu bagian daripada sunnah fi'liyah. Perbuatan Nabi. Bismillah. Iya. Qulna la, kami menjawab tidak. Nah, jadi sahabat waktu itu dia berkata, ya, qulna, kami menjawab la, tidak. Qala, lantas Nabi menjawab, lakinni, ya, ra'aitu lailata rajulaini atayani fa akhadha biyadi, ya, atau biyadayya. Jadi karena sahabat tidak ada yang bermimpi, ya kan? Sahabat mengatakan qulna la gitu, enggak ada yang bermimpi. Lantas Nabi menceritakan mimpinya. Ini Pak, konteks hadis ini. Apa kata beliau? Ra'aitul lailata, malam tadi aku melihat dalam mimpiku ar-rajulaini atayani, dua orang laki-laki ya datang kepadaku. Fa akhadha biyadayya, lantas kemudian dua laki-laki itu memegang kedua tanganku, kata Rasulullah. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah, kemudian ya dia mengeluarkanku, itu maksudnya membawaku ke al-ard, itu bumi al-muqaddasah yang suci. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kallubun min hadid. Setelah Nabi dibawa oleh dua orang laki-laki itu Pak ke tempat yang suci, ya, ke tanah yang suci, ilal ardin muqaddasah, maka di sana ada seseorang jalisun yang sedang duduk, dan ada yang qaimun yang sedang berdiri, biyadihi, yang berdiri ini Pak di tangannya itu ya ada sebuah al-kallub ya, atau kallubun. Apa itu? Kekallubun itu diterjemahkan oleh oleh di dalam kamus ya, itu artinya besi. Jadi yang berdiri itu Pak, dia bawa sesuatu yang terbuat min hadid ya. Kalau dalam terjemahan kamusnya ya bahasa Indonesia, kalub itu diterjemahkan suatu benda untuk memukul palu lah gitu ya, alat lah gitu ya, alat dari besi. Qala ba'du ashabina an Musa, telah berkata sebahagian sahabat-sahabat kami tentang Musa, innahu yadkhulu dhalikal kallubi fi shidqihi hatta yablugha qafahu thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhara mithlu dhalika wa yaltaimu shidquhu hadha fayaudu fayasna'u
mislahu qultu ma hadza qala in talib. Jadi ketika itu beliau juga menyaksikan ya Nabi Musa alaihissalam ya. Beberapa orang sahabat kami mengatakan kepada Musa bahwa dia memasukkan alat besi itu ke dalam pipinya sampai qafah ya, sampai ke tekuknya seperti ini Pak ya. Lalu melakukan hal yang sama pada pipi yang lainnya. Jadi dimasukkan oleh Nabi Musa alat itu Pak ya ke dalam pipinya sampai ke tekuknya gitu ya. Ekstrim juga gitu ya. Lalu melakukan hal yang sama pada pipi yang lainnya. Dan pipi yang terluka itu ya menyatu kembali, lalu dia mengulanginya lagi. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Thumma yaf'alu bisyirkil akhar. Dia lakukan lagi pada pipi yang lainnya seperti yang tadi dimasukkan gini Pak ya. Sampai ke tengkuknya dia. Ya. Mahadha, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, mahadha apa ini? Qala, dua laki-laki membawa Nabi itu Pak, intaliq ya, ayo ya kita lanjut aja. Tidak digubris ya pertanyaan Nabi. Jadi itu mimpi Nabi gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin. Kemudian kami pergi sampai kami berjumpa seorang laki-laki muttaji'in ala qafahu, yang dia berbaring di atas tengkuknya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun qa'imun ala rasihi. Kemudian kami juga melihat ya seorang laki-laki yang berdiri di atas kepalanya. Kepalanya siapa nih Pak? Kepala laki-laki yang berbaring di atas tengkuknya itu. Jadi ada laki-laki lain yang menginjak kepalanya gitu ya. Nah, dia berdiri ya di atas kepalanya. Bifihrin aw sakhratin, ya, dengan sebuah batu atau batu besar ya. Ini dia agak sadis juga nih Pak ya, mimpi Nabi ini ya. Fayasdahu bihi rasahu, kemudian dia menancapkan ya batu itu ke kepala orang yang berbaring itu Pak, di atas tengkuknya itu. Subhanallah gitu ya. Fa idza darabahu tadahdaha al-hajaru. Tatkala dia pukul kepala orang yang berbaring itu Pak, tadahdaha gitu ya. Apa arti tadahdaha itu Pak? Ya, bergetar itu artinya. Irtajafa sama dengan itu. Tadahdaha ya. Ya, al-hajaru, batu itu. Ini keras juga kepala orang itu Pak ya. Ya, jadi tak kala dia pukulkan ke kepala orang yang dia injak, yang berbaring di atas tengkuknya itu, batu besar ke kepalanya bergetar, batu itu yang bergetar gitu. Fantalaqa ilaihi liya'khudhahu ya. Fala yarju ila hadha hatta yalta'im ra'suhu. Wa'ada rasul kama huwa fa'ada ilaihi fadarabahu qultu ma hadha qala intaliq. Ya. Iya. Fantalaqa ilaihi li'akhudhahu ya. Kemudian setelah itu ya, kepalanya itu Pak bercerai-berai gitu ya. Saking kerasnya batu itu bergetar dan kepalanya ya bercerai gitu ya, hancur gitu ya. Dan dia tidak kembali lagi Nabi ya melihatnya, fala yarji'u, tidak kembali lagi Nabi melihatnya, khawatir takut juga Nabi kena sadis ya. Hatta yalta'im rasul, sampai kepalanya itu nyatu lagi. Wa ada rasul kekamahuani, menyatu lagi. Fa'ada ilahi, tatkala menyatu kepalanya
kepada orang yang dipukul dengan batu ke kepalanya itu Pak, maka fadarabahu, dipukulnya lagi gitu. Begitu seterusnya. Qultu man hada, lantas Nabi bertanya, siapa ini gitu ya. Ini siapa gitu ya. Qala, kedua laki-laki yang membawa Nabi itu Pak mengatakan, intalik, ayo lanjut gitu ya. Belum dijelaskan juga siapa itu kan gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantalaqna ila thaqabin ya mislut tannur. Kemudian ya kami pergi dan datang kepada suatu tempat ya yang menyerupai tanur Pak. Kalau Bapak tahu tanur itu ya seperti ovennya orang Arab ketika memasak kue ya Pak ya. Ketika memasak khubz ya, memasak roti itu ya besar ya kan, ada di bawahnya api, open lah gitu ya, kalau bahasa kita open ya, open tempat masak roti itu Pak, itu tanur ya. Ya. A'lahu dayyiqun, bagian atasnya dayyiq, sempit. Wa asfaluhu, bagian bawahnya wasi'un, luas. Yatawaqqadu tahtahu naran, kemudian dihidupkan api di bawahnya ya, seperti open itu. Kalau Bapak lihat ya di YouTube ketika tanur gitu ya. Kalau saya pernah lihat ya di Yaman itu, kalau orang buat masak roti itu pakai tanur itu Pak. Dia seperti bulat seperti itu kan, ada tempat masuknya gitu, di bawahnya ada api. Jadi ditempel-tempel lah roti yang telah diadon itu gitu kan, sampai masak. Nah, itu namanya tanur. Open lah kalau bahasa gitu. Iya Bang ya? Iya. Apa dari tanah, betul, terbuat dari tanah dia. Iya, bismillah. Fa idza iqtaraba irtafa'u hatta kadu an yakhruju. Iya. Fa idza iqtaraba, kalau seandainya dia mendekat gitu ya, apinya itu ya, irtafa'u ya, maka dia meninggi ya, hatta kadu an yakhruju, sampai ya kan api itu mau keluar dia ya. Saking besarnya api pada tanur itu ya. Iya. Fa idza khadamat raja'u fiha wa fiha rijalun wa nisaun uratun faqultu man hadha qala intalik. Iya. Dan apabila apinya itu Pak ya agak apa namanya itu agak volumenya diturunkan gitu kan, maka orang yang berada di dalamnya itu dia akan kembali mendekat ke tempat itu. Jadi seperti open besar lah gitu Pak ya, tanur yang besar gitu ya. Jadi ada penghuninya Pak ya, wafiha, dan di dalamnya ya kan, dan di dalam tempat itu ada rijalun wa nisaun, ada laki-laki dan perempuan, uratun, telanjang bulat. Jadi di tempat yang ada apinya yang di bawahnya itu Pak, di tempat besar itu, ya kan, ketika apinya itu menyala, ya orang yang di dalamnya kabur gitu kan, menepi aduh gitu kan, mencari tempat keluar, tapi nggak bisa keluar, di seperti tempat besar gitu kan. Seperti itu. Dan ketika apinya menyusut, mulai mereka bernapas gitu kan. Dan mereka ini gambaran siksaan. Dan di dalamnya itu ternyata banyak laki-laki, perempuan telanjang. Lantas Nabi bertanya, "Fakultu man hadza?" Siapa? Mereka itu siapa ini ya? Gitu ya. Maka dua orang yang bawa Nabi itu dalam mimpinya itu tidak menjelaskan juga. Entar Pak ya, intalik katanya. Ayo ya, kita pergi ke tempat lain lagi kan gitu. Fantolakna hatta ataina ala nahrin min damin. Kemudian kami pergi ke tempat lainnya, maka kami menjumpai ala nahrin, menjumpai sebuah nahar, sungai, min damin, terbuat dari darah. Fihi rajulun, dalam sungai itu Pak ada seorang laki-laki, qaimun ala wasatin nahar,
berdiri di tengah-tengah sungai. Qala Yazidu wa Wahaba ya qala ya Yazid wa Wahab bin Jarir, berkata Syekh ya Imam Yazid dan Wahab bin Jarir, an Jarir ibn Hazim, dari Jarir bin Hazim, ini perawi hadis ini ya. Ya, wa ala syattin nahari ya rajulun baina yadayhi hijaratun ya, kemudian di tepi sungai gitu ya ada seorang laki-laki. Ini tambahan riwayat yang lain dari Yazid dan Wahab bin Jarir, itu dari Jarir bin Hazim begitu. Di tepi sungai itu ada seorang laki-laki, baina yadayhi hijaratun. Nah, di depannya ada sebuah hijarah, sebuah batu. Fa aqbala ar-rajulu alladhi fin nahar ya. Kemudian laki-laki yang berada di tengah sungai tadi menghadap ya. Ya. Fa idza arada an yakhruj, apabila dia ingin keluar dari sungai itu, rama fihi bihajarin, maka dilempar ya pada mulutnya dengan batu. Artinya mulutnya dilempar dengan batu gitu ya, oleh malaikat lah gitu ya. Jadi ini gambaran siksa yang luar biasa. Kalau dia nak keluar dari sungai yang penuh dengan darah, ini Pak, mulutnya tuh ada yang melempar ya dengan batu, luar biasa. Fayarji, sehingga dia nggak bisa keluar lagi. Fayarji, kembali dia ke sungai darah itu. Kama kana, sebagaimana sebelumnya dia di tengah sungai itu laki-laki itu. Fakultu, aku bertanya, kata Rasulullah, mahada, apa ini? Qala, lantas dua laki-laki yang membawa Nabi itu mengatakan dengan ucapan yang sama. Ayo, ntar aja itu ya. Belum dijelaskan siapa mereka itu gitu ya. Entalik, ayo kita ke tempat lain lagi kan, itu kalau bahasa kita gitu. Fantolakna hatta intahaina ila rawdatin khadra. Kemudian kami berlalu hatta intahaina, sampai kami ya menjumpai tempat penghabisan Pak ya. Intahaina itu telah habis gitu ya, tempat-tempat yang dikunjungi oleh Nabi dengan dua orang laki-laki membawa beliau ini. Sampai tempat yang tadi itu adalah sebuah raudhah, sebuah taman khadra yang hijau Pak ya, yang indah sekali. Nah, fiha syajaratun azimatun, di taman itu ada pohon yang besar gitu ya. Fi asliha syekhun wasibian, kemudian di apa namanya itu, pohonnya itu kayak beringin itu Pak ya, pohon besar. Tapi kan pohon beringin itu biasanya urat-uratnya itu kan nimbul Bang ya. Di urat-urat pohon yang besar itu ada seorang syekh, ada orang tua dan anak-anak kecil. Jadi orang tua ini Pak lagi bermain ya, memperhatikan, memantau, menjaga ya anak-anak kecil itu. Wa idza rajulun qaribun minasyajarah baina yadayhi narun yuqiduha, dan ada juga seorang laki-laki yang dekat ya dari pohon itu. Di depannya atau baina yadayhi itu di antara dua tangannya, artinya di depannya ya, ada api yang dia hidupkan. Fasa'ada fi syajarah, maka dia memanjat, dia membawaku ya, memanjat pohon itu. Wadkhalani, maka kedua orang yang membawa Nabi itu membawa beliau ke suatu rumah, daron, sebuah tempat ya. Lam araqattu, aku belum melihat sebelumnya, ahsana minha, ada rumah yang lebih bagus daripada rumah itu. Fiha rajulun, fiha rijalun, dalam rumah itu ada beberapa orang lelaki, syuyukhun, orang tua, wasyababun, anak muda, wanisaun, para perempuan, wasibyanun, anak kecil. Thumma akhrajani minha, kemudian kedua laki-laki yang membawa Nabi tadi mengeluarkan Nabi dari tempat itu. Fasa'ada bi asyajarah, kemudian keduanya itu membawa beliau ke pohon itu ya, mendaki atau memanjat pohon itu. Fa'adkhalani, jadi di pohon itu tepat di atasnya itu ada rumah-rumah gitu. Fa'adkhalani daran, kemudian kedua laki-laki itu memasukkan aku ke dalam sebuah rumah. Ya ahsan wa afdal, dia adalah tempat yang sangat bagus, yang sangat utama. Di dalamnya fiha syuyukhun, ada para orang tua, ada syabab,
ada anak-anak muda, utu ya tufatumani al-lailata fa akhbarani amma ara'aitu ya. Qala na'am. Kemudian Nabi mengatakan ya tuftuma itu betul. Tuftumaniyal lailata, kalian telah membawa, kalian berdua itu ya telah membawa aku keliling malam ini. Maka tolong kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku, kata Nabi ini Pak ya, kepada dua orang laki-laki yang bawa beliau ke beberapa tempat itu kan, ammar ra'aitu, apa yang telah aku saksikan, tolong ceritakan apa ya sebenarnya yang telah aku lihat dari banyak kejadian yang juga menakutkan kan gitu. Ada juga yang bagus Pak ya, ketika beliau masuk ke suatu tempat yang berada di atas pohon gitu ya, harus memanjat pohon itu, maka ada rumah yang sangat bagus gitu ya. Maka Nabi minta diceritakan kepada beliau tentang apa yang beliau saksikan, apa sih ya kan yang beliau saksikan itu gitu. Karena sebelumnya dua orang laki-laki yang bawa beliau ini tidak menjelaskan sama sekali gitu ya, dan menjawab pertanyaan beliau gitu. Qala, kedua laki-laki itu mengatakan, na'am, ammal ladzi ra'aitahu yashqu ya shidqahu, adapun orang yang tadi engkau saksikan yashqu sidqahu ya, yang dia merobek ya pipinya, fakadzabun, mereka adalah orang pendusta ya, yuhaditsu bil kadzibah, mereka menyampaikan ya sesuatu atau berita yang dusta ya, fatuhmalu anhu, maka dosanya itu akan ditanggungkan atasnya, hatta tablughul afaq, sampai memenuhi ufuk gitu ya. Jadi dosanya itu akan memenuhi ufuk orang yang pendusta kan gitu. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka itu akan dilakukan terus sampai hari kiamat ya. Maka ini terjadi ternyata di alam kubur nih Pak ya. Maka itu akan terus dilakukan, dicabik-cabik terus pipinya sampai hari kiamat. Walladzi ra'aitahu ya yusdahu ra'sahu, yang kau lihat ada laki-laki tadi ya yang melempar kepalanya ya, kepala orang yang dia injak, dia yang berbaring di atas tengkuknya itu. Maka laki-laki yang dilempar kepalanya itu farajulun allamahullahu Quran, adalah seorang laki-laki yang telah Allah ajarkan kepadanya Al-Quran, dia hafal Al-Quran, fanama anhu billail, akan tetapi dia tidak ya membaca Al-Quran itu di sholat malamnya, tidur sampai subuh dia. Nah, ini bahaya Pak, ini orang yang sudah Allah ajarkan Al-Quran ini ya kan. Nah, itulah laki-laki yang berbaring di atas tengkuknya, yang dilempar kepalanya pecah itu. Ini menunjukkan apa? Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya itu lebih bahaya Pak ya, dosanya gitu ya, azabnya gitu. Ini ya luar biasa nih Pak ya. Apalagi orang yang tidak mau belajar Al-Quran sama sekali gitu, orang yang sudah Allah ajarkan saja, orang yang mau belajar gitu ya, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya Pak ya, dia tidak sholat malam ya kan, sholat subuh pun dia enggak misalkan ya, subhanallah, ternyata ini luar biasa. Walam ya'mal fihi bin nahar, kemudian dia tidak mengamalkan Al-Quran yang dia pelajari itu di siang harinya, faif'alu bihi ila yaumil qiyamah, maka akan dilakukan seperti itu azabnya ya, azab kuburnya sampai hari kiamat ya, dilempari kepalanya dengan batu besar. Walladzi ra'aitahu fisaq ya, yang kau lihat laki-laki dan perempuan yang telanjang itu Pak ya, yang di tempat seperti apa namanya itu open itu, mereka ada fahumuz zunatu, mereka adalah pezina. Alhamdulillah. Walladzi ra'aitahu fin nahar ya, yang kau lihat tadi ada laki-laki Pak ya, yang tinggalnya yang Allah azab di apa namanya itu Pak, di sungai darah itu, nak keluar dilempar dengan batu, nak keluar dilempar dengan batu. Siapakah mereka Pak? Akilur riba, mereka adalah orang yang memakan harta riba gitu. Maka bahaya
ribanya jangan yang enteng, Pak. Ya kan? Nah, ini dalam hadis Sahih Al-Bukhari gitu. Ini dikuburnya diazab seperti itu gitu ya. Luar biasa, Pak. Wa syaikhu fi asli syajarah, dan kau lihat ada orang tua yang berada di akar pohon besar itu. Dia adalah Ibrahim alaihissalam. Dia adalah Nabi Ibrahim. Wasibyan haulahu, dan anak-anak yang ada di sekitar yang diasuh oleh Nabi Ibrahim itu fa'auladun nas, mereka adalah anak-anak manusia yang meninggal sebelum balik. Dia anak kecil yang meninggal sebelum balik itu, Pak, maka dia akan dikasuh oleh Nabi Ibrahim, kan gitu. Walladzi yuqidun nar, kemudian yang menghidupkan api ya dekat pohon itu malikun, adalah malaikat Malik namanya. Siapa? Khazinun nar, penjaga ya neraka. Nah, wadarul ula, kemudian ada rumah yang pertama yang dibawa oleh dua orang laki-laki itu yang Nabi masuk ke tempat itu, allati dakhalta dara ya. Ya, yang engkau telah masuk ke dalam rumah itu, ya, itu adalah rumahnya Daru Ammatil Mukminin, rumahnya ya orang-orang mukmin secara umum. Wa amma hadhihi dar ya, adapun rumah ini yang kedua, Pak ya, yang mantap sekali gitu, yang indah sekali gitu ya. Ya, fadarus syuhada, ini adalah tempatnya, rumahnya, kediamannya orang-orang yang mati syahid. Jadi tempat orang yang mati syahid itu, Pak, ini di alam barzakh loh. Itu sudah indah, enak, itu luar biasa mati syahid itu, ya Pak ya. Makanya sahabat itu ya pingin kalau seandainya punya nyawa, kalau seandainya Allah hidupkan lagi, pingin dia mati lagi gitu untuk berjihad di jalan Allah. Itu luar biasanya mati syahid itu, Pak ya. Kena mengampuni dosa-dosa besar kita, tapi tentu mati syahid yang benar, bukan mati syahid ala orang yang khawarij gitu, enggak. Syahid sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian siapakah laki-laki yang membawa beliau tadi yang dua orang itu? Wa ana Jibril, aku adalah Jibril ya Rasulullah. Ya, jadi laki itu Jibril. Jadi Jibril ini Pak bisa dia menyerupai laki-laki gitu ya. Wahada, kemudian temannya yang satu lagi kan dua orang kan. Nah, yang satu lagi wahada Mikail, Jibril dan Mikail. Ya, farfa' ra'sak. Ya, maka Jibril mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad. Farafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku. Fa idza fauqi mithlu sihab, ya, ternyata di atasku ada seperti awan gitu ya. Qala dzaka manziluka, itu yang awan itulah kedudukan engkau, tempat engkau. Manzil itu tempat ya. Qultu da'ani adkhul manzili, biarkan aku masuk ke tempatku. Maka dua orang malaikat itu mengatakan, qala innahu baqiyun laka umrun lam tastakmil yahu ya, maka itu akan tersisa ya umur yang belum engkau sempurnakan. Artinya nanti kalau engkau sudah wafat wahai Muhammad ya. Qala dzaka manziluka, kemudian dua malaikat itu mengatakan itu adalah nanti kedudukanmu ya, seperti ini ya, awan gitu ya. Qultu da'ani adkhulu manzili, qala innahu baqiyun laka umrun lam tastakmilhu falau istakmalta ataita min manzilaka. Jadi umurmu itu belum engkau sempurnakan, belum habis gitu ya. Kalau seandainya umurmu itu sudah engkau sempurnakan, sudah datang ajalmu, baru bisa engkau masuki itu ya. Itu khusus untuk Muhammad ya, seperti awan yang di atas gitu. Seperti itu hadirin yang Allah muliakan ya. Nah, ini diantara hadis yang menunjukkan ini Pak ya, tentang bagaimana azab dan nikmat di kubur. Kemudian beliau mengatakan wa fil qabri yakunu su'alu nakirin wa munkarin ya. Di alam kubur itu nanti ada pertanyaan malaikat nakir dan mungkar ya. Man rabbuka, jadi pertanyaannya siapa Tuhanmu ya. Wa ma dinuka, dan apa agamamu. Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, dan siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini, siapa kan itu. Ya, yakni tentang Nabi Muhammad ya, tiga pertanyaan itu. Wa kadzalika dhaghtah ya.
Wa kadzalika daghtatu fil qabri, demikian juga sempit ya. Nanti Pak di kubur itu ada penyempitan, artinya tulang belulang kita itu akan disatukan oleh sempitnya kubur itu. Ja'a fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, lau naja ahadun min dagtatil qabri, kalau seandainya seseorang itu ada yang selamat dari penyempitan kubur gitu ya, la naja minha Sa'd bin Mu'adz, akan sukses ya, akan selamat darinya Sa'ad bin Mu'adz. Namun Sa'ad bin Mu'adz pun terkadang kena juga. Artinya kalau seandainya bukan karena rahmat Allah juga ya, kita tidak akan terbebas daripada doktoh ya. Doktoh itu artinya kubur kita akan disempitkan gitu ya. Hadza hadis ya, wa hadza hadisun, dan ini adalah hadis ya sahih fi ma'alam, sebagaimana yang aku ketahui kata pensyarah kitab ini sahihun, ini ada hadis yang sahih. Nas'alullaha an ya'fu 'anna, ya kita memohon kepada Allah, mudah Allah memaafkan kita, wa an yaghfira lana, dan mudah Allah mengampuni dosa kita, karena dosa kita banyak gitu, naudzubillah ya. Takut ya kita ya, bukannya kita tidak siap mati ya, namun ya saya merasa juga ya bahwasanya persiapan kita ini baru sedikit sekali ya kan. Jangankan kita ya, orang yang ahli ibadah, para sahabat seperti Abu Hurairah, ahli ilmu, ahli hadis, ahli ibadah juga, ketika menjelang mati apa kata beliau? Ya, perjalanan jauh kata beliau. Ar-rihlatu ba'idah, perjalanan ini jauh sekali gitu ya. Sementara ya wazadu qalil, wazad itu arti perbekalan, dan perbekalanku dikit kata beliau. Itu yang beliau menangis gitu kan. Apalagi kita Pak ya, perjalanan kita itu jauh sekali Pak. Satu hari di akhirat itu Pak, itu sama dengan di dunia ini khamsina alfasana ya. Ya, 1050 tahun. Satu hari di akhirat 1050 tahun di dunia. Dan kita tidak tahu berapa lama ya kan, di fase akhirat itu. Sementara di dunia ini kan untuk kita diuji sebentar sekali Pak, nggak sampai sehari di akhirat. Maka kalau seandainya kita tetap ya dalam kelalaian, dalam kemaksiatan, tidak bertobat kepada Allah, tentu rugi kita. Pas datang pula ajal kita, naudzubillah, apa persiapan yang akan kita persiapan menuju Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk senantiasa bertobat kepada Allah, memperbanyak bekal ya, dan yang terpenting Allah berikan kita keikhlasan atas setiap amal kita, fil qawli wal amal ya, dalam ucapan dan dalam amal perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah catat kita menjadi orang-orang yang ikhlas, dan Allah jauhkan kita dari sum'ah, riya ya, dari ujub, dan dari hal-hal yang bisa membatalkan, merusak amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis sahih tentang kejadian-kejadian di alam kubur. Jadi itu akan terjadi sebelum hari kiamat ya, bahwasanya ada nanti laki-laki yang akan apa Pak? Yang akan memasukkan palu dari basi ke pipinya sampai tembus ke tengkuknya. Tengkuk ini yang ini apa ya? Iya. Iya. Demikian dia lakukan berulang kali gitu ya. Nah, ini diceritakan oleh sahabat An Musa, dari seorang perawi. Ini bukan Nabi Musa maksudnya, perawinya. Jadi ada seorang perawi hadis namanya Musa. Qala ashabuna An Musa, berkata sahabat-sahabat kami ya dari Musa. Ini riwayat dari seorang perawi hadis namanya Musa gitu, bukan Nabi Musa. Maaf ya Pak, bukan Nabi Musa, karena bukan Nabi Musa yang apa ya, dia yang disiksa dia ya. Allah alam bisawab gitu. Dan yang telah kita bacakan tadi ini Pak, ini menunjukkan syadid ya, luar biasa azab-azab pelaku maksiat di dunia ini ketika di alam kubur. Di antaranya pezina akan dimasukkan ke dalam oven yang besar Pak ya. Iya, akan dinyalakan di bawahnya api yang besar. Tatkala api itu dipanaskan, dinyalakan, mereka akan potong-panting, ketakutan, panas ya kan. Nak keluar dari oven yang besar itu mereka tidak bisa, kan seperti itu. Kemudian orang yang dimasukkan ini ke pipinya, tembus ke tengkuknya, itu para pendusta, orang yang suka bohong gitu ya. Makanya dalam agama kita ini Pak, ya, berbohong itu dosa besar gitu ya. Tidak boleh kita bohong walaupun bercanda.
Ini hadirin yang Allah muliakan. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala al-Imam Al-Muzani rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah ini An-Nusyur wal Hisab ya. Jadi pembahasan sekarang adalah tentang Yaumun Nusyur ya, atau Yauman Nashri, hari ya di mana dibangkitkan manusia. Ya, kemudian hari dihitung seluruh amal kita, dihisab seluruh amal yang kita lakukan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan di sini wa ba'dal bila mansyuruna yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyuruna wa ba'dal bila, dan setelah manusia itu dibinasakan ya kan, karena tiupan sangkakala yang kedua Pak, manusia mati semuanya, binasa ya kan di hari kiamat itu. Dan manusia yang telah dimakan jasadnya oleh cacing, sudah hancur jasadnya gitu ya ketika meninggal sebelum hari kiamat. Jadi sebelumnya manusia itu hancur lebur binasa ya, mereka mansyurun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim, pada hari kiamat kepada Rabb mereka mahsyurun, mereka akan ya dibangkitkan, digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladal ardi alaihi muhasabun, dan ketika ditampakkan al-ard itu Pak, ditampakkan, dideskripsikan apa yang mereka lakukan di dunia, maka mereka akan dihisab atas itu. Muhasabun, mereka akan dihisab, ya kan? Bihadratil mawazin, dengan menghadirkan timbangan amal gitu. Nah, jadi amal kita akan ditimbang Pak, di mizan itu timbangan gitu. Wa nasri suhufi ad-dawawin, kemudian akan dibuka suhuf ya, catatan-catatan amal yang kita lakukan. Ahsahullah, Allah akan menghitungnya, tidak ada yang kecil Pak, enggak ada yang besar, semuanya dihitung oleh Allah. Tidak ada yang tersisa. Subhanallah. Wa nasuhu, namun mereka yang melupakannya, kita manusia yang lupa dengan dosa kita, namun Allah ada. Ya, demikian juga kebaikan, tidak ada yang Allah lupakan, walaupun kecil kebaikan yang kita lakukan Pak, akan abadi termaktub di catatan-catatan para malaikat Allah itu. Fi yaumin, pada suatu hari, kana miqdaru, yang mana ukuran satu hari itu Pak, khamsina alfasanah, sama dengan 1050 tahun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1050 tahun. Ini disebutkan dalam Al-Quran Pak ya, di antaranya dalam surah Al-Ma'arij kan gitu. Law kana ghairullahi azza wa jalla al-hakimu baina khalqihi lakinnahu Allahu yalil hukma bainahum bi'adlihi wa bimiqdaril qailati fid dunya wa huwa asrul hasibin kama badahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yauma izin. Lau kana ghairullah, kalau seandainya selain Allah sebagai hakim pada waktu itu, akan kacau gitu Pak ya. Ya, manusia sebanyak itu, makhluk sebanyak itu ya, akan tetapi hakim waktu itu Pak, tidak ada lagi hakim-hakim di dunia ini. Hakim-hakim yang bisa disogok, hakim-hakim yang bisa dibeli hukum ya dengan uang, dengan kekuasaan. Kalau di akhirat tidak ada lagi kecuali Allah sendiri turun tangan. Allah lah yang akan menghakimi seluruh makhluknya gitu ya. Lakinnahu huwa Allah, lakinnahu Allahu yalil hukma, Allah lah yang akan menjalankan hukum di akhirat itu Pak. Makanya Maliki yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Kalau di dunia ini kan dikuasai, terkadang yang menguasai itu orang-orang yang tidak menjalankan hukum Allah kan gitu, tidak adil mereka. Namun ntar di akhirat Allah sendiri yang menghukum manusia. Ya. Allah akan menegakkan hukum bainahum, di tengah-tengah manusia itu, bil adli, dengan keadilan, bi adlihi, dengan keadilannya,
wa bimiqdaril qailati fi dunya, seperti orang yang berlaku adil di dunia, tapi Allah lebih adil lagi gitu ya. Wa huwa asra'ul hasibin, dan Allah itu hisabnya itu sangatlah cepat. Kama bada'ahu lahum, sebagaimana ya bada'ahu Allah memulai menghitung mereka min syaqawatin, mulai dari orang-orang yang celaka, wa sa'adatin, dan kemudian orang-orang yang berbahagia yauma idzin, ketika itu ya di akhirat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi intinya apa yang beliau sampaikan di sini, hari ya perhitungan itu pasti terjadi. Hari dibangkitkannya manusia untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya, dan yang akan mengadilinya Allah sendiri gitu. Kalau di dunia hukum bisa dibeli, ya kan? Namun di akhirat itu kan Allah sendiri yang tidak bisa diganggu-gugat, ya. Tidak bisa diintervensi apapun hukum Allah. Allah akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Maka kalau kita di dunia ini dizolimi, ya, kita dizolimi tidak mendapatkan keadilan, biarin gitu ya. Nanti kita yakin akan ada hari semua akan dihukum secara adil. Jadi kalau kita tidak kalau bertikai kita bang ya sesama orang misalkan sampai ke pengadilan, ya, ternyata diputuskan dengan cara yang tidak adil gitu ya, ingat ya, akan kembali Allah putuskan itu, iya, akan Allah selesaikan dengan hukum Allah, dengan keadilan Allah. Ini adilnya Allah. Yauma idzin ya'uduna, pada hari itu manusia kembali kepada Allah, ya. Dan sekelompok manusia pada hari itu setelah diputuskan Pak ya, setelah hisab, setelah padang mahsyar, setelah menempuh sirat, ya, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam itu yang mengantarkan ke surganya itu, setelah itu kita lewati, ada sekelompok manusia, fariqun fil jannah, sekelompok akan masuk ke dalam surga, wa fariqun fis sa'ir, dan sekelompok akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala. Ya, dua ini aja Pak, dua kelompok ini aja. Apakah kita masuk fariqun fil jannah atau fariqun fis sa'ir? Maka kalau seandainya kita ingin menjadi kelompok ahlul jannah, maka kerjakan ya seluruh amalan-amalan Pak yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Ada sebuah hadis Pak ya, yang sering kami sampaikan juga ya, hadis ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini Pak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Apa kata Nabi? Afshis salam, tebarkanlah salam, ya. Wa at'imit ta'am, traktir kawan makan, kasih orang makan gitu. Apalagi tamu gitu kan, apalagi orang yang kita tahu ya, dia susah bekerja, ya, kadang dia nggak makan, ya. Kemudian wasil arham, kata Nabi, sambung tali kekeluargaanmu, jangan putuskan gitu ya. Tali kekerabatan kita, abang, kakak, beradik, paman, ya kan. Kemudian wasalli wan nasu niyam, salatlah engkau di mana orang-orang tidur pulas, ya kan. Hidupkan salatul lail, tahajud, witir gitu ya. Maka apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat gitu. Ya. Jangankan ngasih orang makan Pak, ngasih anjing makan saja Allah ampuni dosa seorang pelacur. Allah masukkan ke dalam surga dia, karena dia ikhlas, ya kan? Karena rasa dia ingin mendapatkan surga Allah, ingin Allah ampuni dia. Anjing saja dia kasih makan Allah ampuni, apalagi manusia kan gitu kan. Maka ini diantara ya amalan yang mungkin ya kita mampu melakukannya Pak ya. Karena beli nasi bungkus ini kan tidak harus menghabiskan uang 1 juta gitu ya. Kasih teman kita nasi bungkus, ya jangan perhitungan dengan makan kan gitu. Ini hadirin ya Allah. Kemudian juga jangan kita pendendam. Kalau saudara kita ada yang menyakiti kita, biarin mereka nyakiti kita, tetap kita baik Pak. Sambung terus tali satu rahim, karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannatal qati', yakni qati' rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu orang yang memutus silaturahim.
Apa rahim itu Pak? Kandungan. Ya, jadi orang yang ada hubungan yang genetika dengan kita, atau orang yang ada hubungan nasab, hubungan rahim dengan kita, saudara kita gitu, paman kita gitu kan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kita banyak sholat Pak. Apalagi seafdol sholat itu sholat malam. Sholat malam itu ada dua, sholat tahajud dan sholat witir. Ya, maka kita biasakan itu Pak. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sementara kalau kita berzina, na'udzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari zina ya Pak ya. Dan mudah-mudahan Allah beri kita yang halal Pak. Orang sekarang Pak ya, poligami tidak mau dia, kayak aib betul ya kan, dibully dia. Sementara yang lain selingkuh, berzina ya kan, nah, diam-diam aja orang gitu ya. Na'udzubillah ya kan. Karena sekarang ini luar biasa Pak, fitnah syahwat luar biasa ya. Jadi kalau seandainya kita khawatir terjatuh ke dalam zina itu, ya walaupun kita dibenci orang, lah poligami pula dia kan, tapi niat kita untuk memelihara jiwa kita, diri kita dari zina itu tentu lebih mulia, ya, lebih baik ya, daripada naudzubillah jatuh ke dalam perzinahan yang sangat luar biasa sekarang ya. Orang-orang sekarang Pak jual beli itu naudzubillah ya. Kalau dulu ada lokalisasi ya, sekarang enggak, katanya gitu ya, lewat aplikasi aja bisa sekarang ya kan. Dan harganya enggak ada sampai 1 juta kata orangnya. Kadang di bawah ya 1 juta ada, naudzubillah ya. Enggak pula mahal gitu kan, naudzubillah. Ya, artinya pintu-pintu maksiat luar biasa Pak. Maka kita kalau takut terjatuh ke dalam maksiat itu Pak, pilih pintu yang halal. Ya kan, nikah lagi boleh. Dengan catatan ya, kita memang takut betul, tapi kalau kita masih mampu untuk menahannya, kemudian kita ekonomi kurang. Kalau kita ekonomi kurang ya Pak, tapi kita takut betul ya. Kalau tidak nikah lagi, berzina ini selesai, boleh Pak, nggak apa-apa. Ntar kalau kita setelah nikah, Allah kayakan kita, Allah buka rezeki karena apa-apa, karena kita memilih yang halal daripada yang haram. Tergantung jiwa kita masing-masing lah gitu ya. Ya memang ada orang itu yang kuat imannya, ya nggak perlu lagi kalau dia nggak mampu ya cukup satu aja gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang memang rentan ya terpengaruh oleh fitnah syahwat itu Pak, maka saya pribadi menyarankan udah gitu ya, cari aja yang kedua gitu kan. Nah, ya untuk apa? Menjaga diri dari fitnah syahwat yang dewasa ini luar biasa Pak. Naudzubillah ya. Khawatir kita. Ya kan? Karena kita nonton berita, nonton di IG ya kan. Ada yang rumahnya yang dirazia ya kan, ternyata pasangan dia kan yang berzina gitu. Nauzubillahi itu luar biasa. Kemudian Syekh ya melanjutkan asyarhu penjelasan ya, daripada apa yang disampaikan oleh penulis kitab yaitu Al-Imam Al-Muzani. Syekh Yahya Ad-Dajmi mengatakan rahimahullah, saya katakan hadhil khaliqatu laha ajalun ya. Hadhil khaliqah, ciptaan Allah ini Pak, laha ajalun, memiliki ajal. Seluruh ciptaan Allah ini, manusia, jin ya kan, semuanya ini Pak ya, ada ajalnya masing-masing. Dan ajal itu sudah kita bahas Pak ya. Secara bahasa ajal kemarin apa artinya Bang? Batas waktu tertentu gitu ya. Kemudian secara syariat Bang? Iya, batas waktu yang telah Allah tentukan bagi seseorang itu Pak ya, kapan datang ya, habis berakhirnya waktu hidupnya di dunia, itu ajal gitu ya. Nah, tamdi ayyam dunya syai'an fa syai'an, hari-hari ya waktu di dunia ini Pak sedikit demi sedikit berlalu tanpa kita sadari Pak ya. Iya. Jadi setiap detik yang kita lalui Pak, maka ajal kita semakin dekat itu. Batas kita tinggal di dunia ini semakin berkurang. Maka kalau 40 tahun sholat lagi gitu ya. Iya, lah dekat itu. Ya kan, sudah 40 tahun berkurang ajalnya dari dia dilahirkan itu. Jadi syai'an fa syai'an ayyamud dunya tamdi, ya berlalu. Hatta tantai sampai berakhir ya, datang ajal seorang itu. Fa idza intahat ayyamud dunya, maka kalau seandainya waktu dunia nih Pak secara umum ya, kehidupan dunia ini sudah berakhir,
amarallahu azza wa jalla Israfil, Allah memerintahkan malaikat Israfil, fayanfukha fisur, maka dia akan meniup ya pada sangkakala gitu ya. Satu tiupan yang pertama nafkhatal faza. Faza itu satu tiupan yang pertama semuanya gemetar, aku takut gitu ya. Ya kan? Tiupan yang menggelegar gitu, yang dahsyat ya. Fatatul, dan panjang sekali tiupan yang panjang sekali Pak. Semua manusia waktu itu Pak, di tiupan yang pertama itu semuanya kaget, ya kan? Luar biasa waktu itu. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita sebelum itu Pak ya. Karena memang benar ya, umat Islam orang yang betul-betul beriman, bukan orang munafik gitu ya, maka mereka akan Allah matikan sebelum hari kiamat itu. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah As-Sad ayat 15, wa ma yamduru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq, wa ma yamduru haula, dan tidaklah mereka menanti ya kecuali satu ya tiupan ya, satu ya tiupan dari sangkakala ya, yang pertama malah min fawaq, tidak ada yang bisa melarangnya, menahannya. Ya, kalau Allah telah memerintahkan mereka, Israfil kan sangat menakutkan Pak, sangat mengganggu, menggetarkan, lebih daripada suara horeg kan gitu ya. Kan di Jawa itu kan lagi heboh dia. Ternyata Pak, enggak hanya di Jawa aja Pak, ternyata di belakang rumah saya udah sama kayak horeg juga, berdengung Pak, bahasa buk orang nikahan, subhanallah ya. Malam-malam nggak bisa tidur Pak ya, suara berdentung-dentung di rumah ini lah, kayaknya Jambi ini lah hampir masuk zona horeg pula nih Pak ya. Iya. Namun tiupan daripada ya malaikat Israfil besok ini lebih daripada itu Pak ya, menggelegar, menakutkan gitu. Thumma ba'daha, kemudian setelahnya tiupan yang kedua Pak ya, nafkhatus sa'ti, tiupan yang membuat manusia pingsan sampai mati gitu ya. Allati yamutun nasu ba'da, setelah tiupan yang kedua itu mati semua makhluk termasuk manusia. Wa hadhihi nafkhatu allati yamutu biha kullu hayyin, tiupan yang kedua ini Pak, mati semua yang hidup, termasuk malaikat yang meniup itu mati juga, malaikat Israfil itu Pak, tiupan yang kedua. Kalau tiupan yang pertama itu seperti peringatan lah gitu, warning gitu ya. Tapi lama Pak, panjang sekali. Enggak disebutkan dalam hadis apakah lamanya itu setahun, berdengung aja kan, setahun itu ya kan sangat orang ketakutan gitu ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wala yabqa ahadun minal ahya'i ba'da dzalika, setelah tiupan yang kedua itu tidak ada yang bernyawa hidup Pak ya. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini, di atas permukaan di planet bumi ini. Wa ya'ti ta'wilu qaulihi ta'ala, dan ini adalah takwil di sini maknanya tafsir Pak ya. Tafsir dari firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 itu, kullu man 'alaiha fan, kata Allah, setiap semua yang ada di atas bumi di hari kiamat itu setelah tiupan sangkakala yang kedua itu akan fan itu binasa. Wa yabqa, yang tersisa wajhu rabbika, adalah wajah Rabb engkau, Dzul Jalal, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Thumma ba'da dzalika yakunu ma yakunu minal ahdas ya. Setelah ya Pak ya manusia semuanya mati ya kan, maka terjadilah apa yang terjadi dari penghancuran alam semesta. Min nasfil jibal ya, gunung-gunung akan dicabut ya. Tercabut-cabut gitu ya, hancur. Setelah manusia mati semuanya, baru alam semesta gunung ya. Gunung tercabut, kemudian gunung pun diterbangkan, itu disebutkan dalam surah Al-Qari'ah itu ya. Wattayyis samawat, kemudian langit, wal aradin, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini Pak akan dilipat ya. Akan terlipat-lipat, hancur. Jadi alam semesta ini Pak hancur lebur gitu. Diganti oleh Allah Ta'ala dengan langit yang baru, dengan bumi yang baru. Ghairal ardi was samawat, kan itu. Jadi akhirat besok itu bukan bumi kita ini lagi, selain bumi kita ini, bumi yang kekal Pak. Ya, kalau ini kan bumi yang fana gitu.
Ini hadirin yang Allah muliakan. Thumma ya'murullahu as-samaa'a fatumtir. Kemudian Allah memerintahkan langit, maka langit mengeluarkan hujan. Wa tumtiru 'alal ard mataran. Kemudian langit akan menurunkan hujan ke atas bumi. Namun hujannya seperti muncrat, Pak. Tapi muncrat itu diumpamakan oleh Nabi ini agak vulgar juga, Pak ya. Iya. Oleh penulis, Pak ya. Seperti muncratnya kamani rijal, seperti mani laki-laki. Itu agak ini juga, Pak ya. Agak vulgar juga gitu ya. Tapi itu lebih lagi kan, kalau mani laki-laki yang muncrat ya berapa lah gitu, Pak ya. Tapi kalau dibanding dengan hari kiamat lebih lagi lah itu, Pak ya. Lebih dahsyat lagi gitu. Kemudian setelah mati semua, Pak, setelah dibangkitkan manusia, fayan butun nasu fi kuburihim, di hari perbangkitan manusia akan bangkit dari kuburnya seperti tumbuhan yang tumbuh ya kan dari bumi kan. Nah, seperti habis kita nanam ya, Pak ya, di tanah yang subur setelah hujan gitu kan. Nah, seperti itulah nanti manusia akan keluar dari kuburan, Pak ya. Nah, ya seperti ya, sayuran atau tumbuhan yang keluar dari permukaan tanah ya ketika dia tumbuh itu. Fa idza takamalu, dan apabila telah sempurna manusia dibangkitkan, wajaa wa'dul ba'ts, maka datanglah inda idzin, ketika itu ya janji Allah berupa hari perbangkitan. Ya'murullahu, kemudian Allah perintahkan sekali lagi siapa, Pak? Israfil ya. Fayanfukhu fis-sur, kemudian ya Israfil meniup sangkakala ya kan. Ba'da an tujma'a lahul arwah, setelah arwah manusia dikembalikan lagi ke jasadnya, fi futihi, dari mulut ya kan, dikembalikan lagi ke mulut jasad manusia kayak itu. Fatatir arwahu ila ajasadiha, maka arwah manusia itu tatkala dikembalikan itu, Pak, terbang gitu ya. Tara yatiru gitu ya. Fatatiru arwahu ila ajasadiha, maka arwah manusia akan terbang menuju ke jasad masing-masing. Kullu ruhin, setiap roh itu ta'rifu jasadaha, tahu mengenal jasadnya masing-masing. Aina kana, di mana ya terletak jasadnya, tahu, Pak, roh kita, arwah kita. Wa tadhhabu ilaihi fatadkhulu fi, kemudian arwah kita pergi ke jasad kita itu dan masuk ke dalam jasad kita. Itulah hari perbangkitan itu. Iya. Tapi Pak ya, karena mengingat waktu ini agak panjang juga ya. Ini mengisahkan tentang apa? Tentang hari setelah kematian itu, Pak ya. Secara ringkas yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya. Ya, mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya kita bisa, intinya Pak ya, kita mempersiapkan hari akhirat itu dengan amal, itu intinya itu. Ya, meningkatkan amal soleh kita, kemudian menjauhi seluruh maksiat yang ada, karena maksiat itu luar biasa, Pak. Tentu maksiat yang paling besar itu syirik kan itu. Dan syirik itu, Pak, jangan kita anggap ya remeh, harus kita anggap besar gitu, Pak. Syirik itu, dan syirik itu nyata adanya. Bahkan ya di antara ciri hari kiamat itu, Pak, la taqumus saah, dalam hadis sahih Nabi mengatakan tidak akan datang hari kiamat hatta talhaqu ummati fi'atun min ummati bil musyrikin, sampai sekelompok dari umatku itu mengikuti ya bergabung dengan orang musyrik. Artinya mereka mengikuti tradisi kesyirikan orang musyrik, sehingga banyak yang di antara umat manusia Pak sekarang ya kan buat patung seperti kebiasaan orang musyrik ya kan. Iya. Dia dianggap itu kan cuman ini kan, cuman untuk apa? Seni ya. Emang sebelumnya, Pak, orang-orang musyrik dahulu awalnya seni juga. Namun sedikit demi sedikit syaitan membisikkan, akhirnya diagungkan seni itu ya, kemudian disembah. Nah, maka dalam Islam itu diharamkan, baik itu untuk seni patung itu tidak diizinkan sama sekali. Ya. Baik untuk alasan seni, enggak ada seni itu, seni kesyirikannya ada. Nah, maka dalam syariat Islam itu Pak, haram hukumnya membuat patung. Enggak boleh.
Demikian juga melukis makhluk bernyawa juga haram. Kecuali melukis pemandangan itu mubah ya, boleh gitu ya. Tapi kalau makhluk bernyawa itu diharamkan karena akan menimbulkan sebagai tariah, sebab yang akan mengantarkan ke dalam perbuatan kesyirikan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya, wa ila huna mungkin kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.